Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah menyertai kita sampai pada saat ini. Dan kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan kembali dan kita akan diisi sekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin teman-teman kita lagi mempersiapkan ujian, kita sibuk di sana sini, tetapi biarlah kita punya waktu resting di hadapan Tuhan, kita beristirahat di dalam Tuhan supaya Tuhan mengisi kita kembali dengan kebenarannya. Mari teman-teman sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia, untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, di tengah segala kesibukan kami untuk ujian, mempersiapkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk juga ujian ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberkati setiap kami. Dan ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami juga bisa memahami dan kami kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu yang begitu penting. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini tema kita adalah Passion in the Wait, yang terambil dari Yakobus pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi teman-teman semuanya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya teman-teman, bicara soal ketidaksabaran ya. Ketidaksabaran itu sudah menjadi sikap yang sangat umum terjadi di masyarakat. Apalagi di zaman yang semakin cepat dan instan hari ini. Dan secara alami teman-teman, dengan segala sesuatu yang semakin cepat, kita menjadi pribadi-pribadi yang makin tidak sabar sebagai manusia. Dan teman-teman, ketidaksabaran kita tentu akan sangat mempengaruhi relasi kita kepada sesama kita. Dan sangat mempengaruhi relasi kita kepada Tuhan. Teman-teman pernah bersabar menunggu doa kita dijawab oleh Tuhan? Mungkin kalau doanya cepat dijawab teman-teman, kita akan sangat senang, kita akan berdoa lagi kepada Tuhan, kita akan sangat antusias berdoa kepada Tuhan. Tetapi teman-teman, kebanyakan tampaknya tidaklah demikian. Seberapa sering Tuhan membuat kita menunggu. Dan di dalam masa tunggu itu, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak sabar. Kita bisa ngomel ke Tuhan, kita bisa marah-marah ke Tuhan. Kok ini doaku gak dijawab? Aku udah berdoa berkali-kali dan rutin setiap hari berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan kayaknya kok nggak menunjukkan jalannya. Teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami hal seperti itu, saya mau mengatakan kabar baiknya, teman-teman tidak sendirian. Ya, karena banyak anak-anak Tuhan juga sedang menunggu. Karena banyak anak-anak Tuhan juga menanti. Dan termasuk hari ini di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas. Teman-teman, memang menunggu itu tidak menyenangkan. Menunggu membuat rencana-rencana yang kita planningkan bisa saja gagal. Menunggu bisa saja membuat kita marah, jengkel, putus asa. Menunggu dapat membuat kita ada di posisi yang diwarnai dengan kekhawatiran dan ketakutan. Teman-teman, menunggu itu selalu memperlihatkan kepada kita sebuah misteri. Dan di dalam sebuah misteri itu, tentu saja kita melihat ada banyak ketidakjelasan. Teman-teman, karena itu kalau kita mau refleksikan dengan lebih dalam, maka sejatinya menunggu itu tidak pernah sesederhana itu. Menunggu itu sejatinya teman-teman seringkali akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Menunggu itu sejatinya seringkali akan menunjukkan isi hati kita yang sesungguhnya. Bahkan menunggu itu sejatinya menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, karena itu sesuai dengan tema kita, patient in the wait. Sabar di dalam menunggu, sabar di dalam penantian. Dan ini teman-teman perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan kesabaran sendiri teman-teman di dalam Alkitab itu dipandang sebagai sebuah virtu atau kebajikan. Bahkan kesabaran sendiri termasuk di dalam buah roh yang harus dimiliki setiap anak Tuhan. Dan di dalam kesabaran itulah sesungguhnya kita diberikan kemampuan untuk menunggu. Teman-teman, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, di dalam Yakobus 5, Yakobus itu menulis kepada ke-12 suku perantauan yang sedang bergumul untuk tetap bersabar dan menanti kedatangan Yesus kembali. Dan kenapa teman-teman mereka ingin Yesus datang yang kedua kali dengan segera? Karena pada waktu itu mereka dalam masa-masa yang penuh tekanan, penganiayaan. Mereka pada waktu itu udah gak tahan lagi dengan penderitaan mereka. Mereka pada saat itu teman-teman ditekan oleh orang-orang kaya yang punya kuasa. Dan jemaat-jemaat pada waktu itu bukanlah jemaat yang berada. Mereka jemaat yang sangat miskin. Hidup mereka udah sangat sulit secara ekonomi. Apalagi ditambah dengan sulitnya mereka menjalani hidup sebagai umat percaya. Karena itu teman-teman mereka udah gak tahan lagi. Terlalu menderita, terlalu sakit. Daripada mereka harus menderita terus-menerus, sekarang lebih baik mereka semua langsung bertemu dengan Tuhan. Karena kalau udah bertemu Tuhan, mereka tidak lagi menderita. Teman-teman, pernah gak sih kita ketemu orang, dia sudah lama menderita. Mungkin dia kena cancer stadium 4. Udah kemo di sana sini, udah puluhan kali dirawat di rumah sakit, menghabiskan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Dan di satu titik, ia tidak lagi menjadi pribadi yang sabar. Dan kemudian satu waktu dia mengatakan, aku sudah tidak tahan dengan sakit kanserku ini. Ini sangat membuatku tersiksa.
Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa ambil nyawaku sekarang. Aku sudah tidak tahan. Tapi orang ini juga tidak kunjung dipanggil oleh Tuhan. Dia harus menunggu waktunya Tuhan. Teman-teman, inilah yang dialami jemaat pada waktu itu. Mereka sudah tidak sabar menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di sini kemudian Yakobus memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan supaya mereka tetap bersabar, tetap menguatkan hati mereka. Dan di dalam pasal yang kelima ini Yakobus memberikan dua contoh real bagaimana pada akhirnya mereka bisa tetap sabar di dalam penantian. Yang pertama, teman-teman, Yakobus di sini menekankan bahwa jemaat itu harus bersikap seperti seorang petani yang dengan sabar menanti turunnya hujan dan musim panen. Teman-teman, salah satu karakter seorang petani yang paling penting adalah sabar di dalam penantian. Petani adalah ia yang bekerja tanpa mengenal lelah, mulai dari pagi sampai petang, tidak peduli dengan panas terik maupun hujan. Petani yang bekerja di sawah atau ladang tak langsung menuai. Ia harus menunggu dengan sabar dalam kurun waktu yang cukup lama sampai benih yang ditaburnya itu tumbuh dan menghasilkan. Tetapi teman-teman, di balik kesabaran petani, di balik segala usaha yang terbaik yang sudah dilakukan oleh petani, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh petani, yakni menurunkan hujan. Jadi petani tahu betul bahwa mereka dapat panen itu salah satu kontribusi besarnya karena ada hujan. Dan hujan bisa terjadi, kita percaya ya teman-teman, tentu saja karena ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan. Jadi petani tahu betul bahwa segala usahanya akan sia-sia tanpa ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Seorang petani tahu betul bahwa usaha menunggu mereka akan sia-sia tanpa ada belas kasih Tuhan di dalamnya. Dan inilah teman-teman sikap yang harus kita miliki di dalam menghadapi segala pergumulan kita, di dalam kita menunggu pertolongan Tuhan. Di dalam masa tunggu itu kita diajak untuk dapat terus meyakini bahwa selalu ada anugerah dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Selalu ada jejak-jejak kasih Tuhan yang dapat kita rasakan dan kita alami di dalam masa menunggu itu. Dan yang kedua, teman-teman, Yakobus memberi contoh bahwa para nabi serta leluhur mereka Ayub sudah lebih dahulu juga bersabar di dalam penantian. Sebagai contoh ya, misalkan Ayub. Teman-teman, kalau kita baca Ayub, hidupnya itu sangat miris sekali, bukan? Ayub adalah orang yang sangat kaya, punya keluarga yang sangat baik. Ayub sendiri bahkan dicatat adalah pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Tapi suatu saat Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, sehingga seluruh kekayaan Ayub habis begitu saja. Dan tidak hanya itu, anak-anak Ayub kemudian mati semuanya. Dan ketika keadaan semakin terpuruk, Ayub kemudian sakit keras. Istrinya bahkan mengutuki dia, bahkan termasuk sahabat-sahabat Ayub. Teman-teman, kalau kita ada di dalam kondisi Ayub, ada di posisinya Ayub, siapa sih manusia yang akan tahan? Tentu teman-teman, kita pasti tidak akan tahan terlalu menderita. Kita ini adalah manusia-manusia yang lemah. Karena itu teman-teman, kalau kita baca di Ayub pasal yang ke-6, teman-teman akan tahu bagaimana hancurnya kehidupan Ayub, bagaimana hancurnya perasaan Ayub. Hidup Ayub itu persis kayak jemaat di perantauan. Sudah sangat miskin, gak punya apa-apa, ditinggal oleh istri dan sahabat-sahabatnya. Secara mental dan psikis Ayub juga mengalami satu depresi berat, teman-teman. Bahkan Ayub di pasal yang ke-6 mengatakan begini. Saya akan bacakan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Di ayat yang ke-8 dikatakan begini ya teman-teman. Mengapa Allah enggak mendengar doaku? Mengapa tidak diperhatikannya seruanku? Di ayat yang ke-9, kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia bertindak dan membunuh aku. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan begini, apa kekuatanku sehingga aku masih ada? Apa harapanku untuk ingin hidup lebih lama? Teman-teman, pada satu titik Ayub sudah sangat tidak tahan akan hidupnya. Terlalu menyakitkan. Dan dia minta Tuhan untuk mencabut nyawanya segera. Suatu kondisi yang benar-benar terpuruk tanpa harapan.
Tapi teman-teman, kita tahu bukan, ini bukan kisah akhir Ayub. Ya. Akhir kisah Ayub, kita bisa melihat bahwa Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan. Fokus utamanya bukanlah pemulihan secara finansial, bukan sekedar hanya pemulihan keluarga, tapi pemulihan yang utama yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan Ayub adalah pemulihan imannya. Dan di dalam Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Teman-teman, dari penderitaan yang dialami oleh Ayub, dalam masa penantian yang dialami Ayub, ada maksud Tuhan yang indah, yakni membuat Ayub semakin mengenal Tuhan. Teman-teman, inilah harapan kita juga, bukan? Di dalam masa kita menunggu pertolongan dan belas kasih Tuhan, kita semakin diajar dan diproses oleh Tuhan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dan pengertian diri kita sendiri, tapi kita dibawa untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian kita bisa berkata kepada diri kita, aku semakin mengenal Tuhan, bukan karena kata orang, tetapi karena aku mengalami sendiri bagaimana Tuhan sungguh berkarya di dalam hidupku. Teman-teman, tema kita Passion in the Wait. Passion in the Wait artinya kita sungguh memiliki keyakinan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan itu. Karena itu teman-teman, kalau saat ini teman-teman memiliki keraguan, kekhawatiran, ketakutan, mungkin hari ini teman-teman mengalami satu frustasi dengan segala pergumulan yang teman-teman hadapi. Mari bawa itu semua kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita sekali lagi mempercayai dirinya. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dan rencananya baik untuk hidup kita. Jangan hanya fokus pada tujuan yang ingin kita harapkan, tetapi alih-alih fokuslah di mana Tuhan telah menempatkan kita pada saat ini dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada saat ini. Ingatlah teman-teman, rencana Tuhan selalu baik, selalu lebih baik dari rencana kita. Kita mungkin tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini, tetapi kita dapat percaya bahwa Dia sedang mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan kabar baiknya teman-teman, Anda tidak sendirian di dalam penantian itu. Bersabarlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, kami begitu lemah sebagai manusia. Ketika kami dihadapi pergumulan, ketika kami menghadapi kesulitan, kami begitu lemah ya Tuhan. Kami mungkin menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya tidak sabar. Kami bisa ngomel-ngomel kepada Tuhan, marah-marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa-doa kami, karena Tuhan rasanya tidak menolong hidup kami. Tetapi ya Tuhan, hari ini kami belajar patient in the wait, sabar di dalam penantian. Ya Tuhan, mungkin Engkau tidak segera akan menolong kami, tetapi kami percaya Tuhan ada jejak-jejak kasih karunia yang Engkau berikan di dalam hidup kami supaya hidup kami tetap percaya dan menggantungkan seluruhnya kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berikan kami hati yang sabar menanti pertolongan Tuhan. Berikan kami hati yang sabar untuk kami sekali lagi menanti bagaimana anugerah Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong setiap anak-anak-Mu. Biarlah di dalam segala pergumulan hidup mereka, di dalam segala lika-liku kehidupan mereka, Engkau sendirilah yang hadir memberkati mereka dan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Semoga teman-teman firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh boleh memberkati kita. Teman-teman semangat di dalam mengerjakan segala ujian, segala persiapan yang teman-teman lakukan. Tuhan Yesus menolong teman-teman semuanya. Tuhan berkati.